Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani yang disampaikan melalui Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saudaraku, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, selamat Paskah, Happy Passover. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu topik yang berjudul makna Paskah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Kristus, setiap perayaan Paskah atau dalam memperingati hari Paskah itu selalu identik dengan perayaan kematian Yesus Kristus. Nah, saudaraku, Paskah di dalam bahasa Ibrani adalah Pesach atau Pesak, dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Passover yang berarti melewatkan. Nah, Paskah atau Passover punya pengertian di sini, saudaraku, yaitu dilewatkan dari kematian. Nah, apa yang dilewatkan dari kematian? Nah, kita kembali kepada kisah yang terjadi pada bangsa Israel, di mana, saudaraku, saat bangsa Israel pertama kali memperingati Paskah di Mesir, itu ditandai dengan penyembelihan anak domba binatang, yang mana darah daripada anak domba binatang ini, saudaraku, dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah orang Israel. Jadi bisa kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang berikutnya yang ke-22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam Paskah di Mesir ini, saudaraku, diperintahkan kepada bangsa Israel untuk menyembelih anak domba binatang, dan darahnya harus dipoleskan di kedua tiang pintu dan dioleskan di ambang atas daripada pintu rumah-rumah orang Israel. Nah, apabila Tuhan melihat darah yang terpoles di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah orang Israel tersebut, maka Tuhan akan lewat dan tidak akan menulahinya dengan kemusnahan atau kematian. Nah, mari kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi ada pemberitahuan, saudaraku, kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari orang-orang yang ada di Mesir, yang tinggal di Mesir pada waktu itu, mulai dari manusia sampai anak binatang, itu akan dibunuh oleh Tuhan. Tuhan akan menulahi akan Mesir pada waktu itu. Nah, ayat berikutnya, dan darah itu menjadi tanda bagimu. Saya menggarisbawahi akan tanda bagimu.
darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi saudara, kalau tanda darah itu ada di setiap rumah-rumah orang Israel, maka Tuhan akan lewat dari rumah itu. Dikatakan jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi jelas ini saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, darah yang terpoles di kedua tiang pintu dan ambang atas daripada rumah-rumah orang Israel adalah merupakan tanda ya bagi Tuhan, sehingga Tuhan pada waktu melihat tanda darah itu, dia akan melewati rumah itu dan tidak akan terjadi tulah, tidak akan terjadi pemusnahan anak-anak sulung. Nah, saudaraku, jadi peristiwa-peristiwa yang kita baca di dalam Keluaran pasal 12, apa yang terjadi di dalam yang terjadi pada bangsa Israel itu merupakan bayangan apa yang akan terjadi pada Kristus, di mana Kristus sebagai anak domba Paskah telah disembelih dan darahnya yang terpoles secara vertikal dan horizontal di kayu salib melewatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan begini, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi ayat ini mau menegaskan bahwa Kristus adalah anak domba Paskah. Nah, peristiwa Paskah ini sangat penting, saudara, bagi iman Kristen. Ya, sekali lagi, Paskah tidak pernah terlepas dari kematian Kristus. Karena kematian inilah, saudaraku, sehingga adanya kebangkitan. Saudara, kalau tidak ada kematian, tidak akan mungkin ada kebangkitan. Dan saudaraku yang kasih dalam Kristus, kematian dan kebangkitan ini, saudara, adalah merupakan doktrin yang sangat penting bagi umat percaya. Karena keselamatan manusia itu terjadi karena adanya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, apakah makna Paskah Yesus bagi kita? Apakah makna Paskah Yesus bagi umat manusia? Nah, mari kita mempelajarinya, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Berikut, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, makna Paskah yang pertama, ya, makna Paskah Yesus yang pertama adalah pengampunan dosa bagi umat manusia. Di dalam ayat ini, saudara, Matius 26 ayat 27 sampai 28 menyatakan bahwa darah Yesus yang adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Tanpa pencurahan darah, tanpa penumpahan darah Kristus, tidak ada pengampunan dosa. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, saudaraku, pengampunan dosa itu terjadi melalui penumpahan darah anak domba binatang. Di mana darah anak domba binatang ini, saudara, tidak menyelesaikan dosa umat manusia. Darah binatang yang setiap tahunnya dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam besar untuk pengampunan dosa umat, tidak meniadakan unsur dosa pada manusia tersebut. Ya, setiap kita tahu kalau kita membaca dalam kitab Imamat, itu di situ dijelaskan, ya, tentang tata ibadah daripada orang Israel. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, darah anak domba binatang itu sama sekali tidak menyelesaikan dosa manusia. Tidak senantiasa meniadakan unsur dosa itu sendiri, tetapi hanya membalut, saudara, hanya membalut, hanya menutupi dosa manusia. Ya, tetapi dalam perjanjian baru, saudara,
pengampunan dosa itu melalui darah Yesus, darah anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 29 itu disebut bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus dinyatakan sebagai anak domba Allah. Nah, yang saya sudah sampaikan tadi bahwa darah anak domba binatang itu tidak meniadakan unsur dosa, ya. Darah anak domba binatang itu hanya membalut. Kalau ini adalah dosa, maka saya bisa katakan, ya, dosa ini hanya dibalut, ya, dibungkus, ditutupi dengan darah anak domba binatang. Dosa ini tetap ada, tapi hanya dibungkus, hanya ditutupi, hanya diselimuti, tidak meniadakan unsur dosa ini. Tetapi, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib ini, justru bukan menutupi, bukan membungkus, ya saudaraku, tetapi justru meniadakan unsur dosa ini. Ya. Nah, saudaraku, kasih dalam Yesus Kristus, karena darah anak domba Allah ini, saudara, yang meniadakan unsur dosa ini, apa akibatnya, saudara? Ya, akibatnya adalah kita bisa mendapatkan Roh Kudus. Kita dapat bisa menerima Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap pada manusia. Dia tidak permanen dalam hidup manusia. Karena darah domba binatang ini hanya membalut, hanya membungkus, menutupi dosa manusia. Ya, tetapi dengan unsur darah anak domba Allah yang meniadakan unsur dosa pada manusia ini, sehingga membuat Roh Kudus itu dapat masuk di dalam setiap pribadi kita, dan dia bisa tinggal tetap, ya, berdiam dan berkuasa atas manusia. Roh Kudus dapat tinggal secara permanen dalam hidup manusia, ya, tetapi pada zaman perjanjian lama itu tidak bisa. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, pengampunan dosa melalui darah Yesus Kristus atau darah anak domba Allah bukan hanya dosa-dosa yang kita perbuat atau yang disebut pelanggaran. Ya, bukan saja dosa kita yang diampuni. Dosa yang kita perbuat itu disebut pelanggaran. Tetapi juga bahkan terutama dosa warisan daripada nenek moyang atau leluhur kita yang disebut sebagai kesalahan. Ya, bahkan saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dosa dari Adam sekalipun yang ada pada kita itu juga diampuni oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, dan satu orang ini kita tahu, ya, satu orang ini adalah tidak lain adalah Adam. Amin, saudara, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapapun yang terlahir di dunia ini sudah dinyatakan telah berbuat dosa, saudara. Karena dosa dari satu orang ini, yaitu Adam. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, ya, satu pelanggaran ini kita tahu adalah pelanggaran yang dibuat oleh Adam itu sendiri, ya, semua orang beroleh penghukuman. Ya, pelanggaran yang dibuat oleh Adam membuat semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, ya, siapakah perbuatan kebenaran ini, saudara? Yang dimaksud tidak ada lain adalah Yesus itu sendiri, anak domba Paskah itu sendiri, anak domba Allah sendiri. Ya, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudaraku, ayat ini menyatakan, ya, ada pembenaran untuk hidup. Itu artinya tadinya kita adalah orang-orang yang mati, saudara. Ya, nah kita lihat ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Nah, ketidaktaatan ini siapa, saudara? Tidak lain adalah Adam. Tidak taat pada waktu Tuhan, ya, memerintahkan dia
untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, saudara. Tetapi ya, dia tidak taat kepada Tuhan. Adam tidak taat. Oleh sebab itu ayat ini menyatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan Adam menjadikan semua orang sudah berdosa. Membuat semua orang yang terlahir di dunia ini, detik ini pun juga dia terlahir, dia sudah dinyatakan berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Yesus Kristus, ketaatan anak domba Allah yang mati, ya, yang tersembelih di kayu salib, ya, menjadikan kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, makna Paskah yang kedua adalah hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Nah, kalau menyatakan ini hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, berarti tadinya saudara, hubungan manusia dengan Allah ada masalah. Nah, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, yang kita sudah baca ayatnya di atas tadi, maka kecenderungan hati manusia itu selalu jahat adanya. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Dalam Kejadian 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kejahatan daripada manusia itu bertambah-tambah karena hati manusia itu sudah bermasalah. Kecenderungan hati manusia itu selalu mau melakukan hal yang jahat. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia adalah jahat dalam pandangan Allah. Semua telah menyeleweng, kata firman Tuhan. Semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 14 ayatnya yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, saudaraku, kalau Alkitab sudah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik, berarti tidak ada, saudara. Ya. Nah, kalau saya melihat di dalam Roma pasal 7, itu Rasul Paulus pun mengatakan ya bahwa dia tidak mengerti kenapa dia bisa melakukan sesuatu hal yang sebenarnya dia tidak suka lakukan. Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sehingga ayat 20 dia mengatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi sejak dari awal kehidupan manusia sudah ada benih dosa di dalam hidupnya. Nah, dosa inilah yang membuat hubungan kita manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa inilah yang membuat hubungan kita manusia dengan Allah menjadi terputus. Bahkan dikatakan, ya, kita telah mati dalam kesalahan-kesalahan. Saudaraku, apakah karena kita membuat kesalahan? Dalam Mazmur 51 ayat 7 mengatakan bahwa kita terlahir dalam kesalahan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud mengatakan sejak dari kandungan ibunya dia sudah ada dosa. Sejak dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Bahkan pada waktu dia dilahirkan, dia sudah dilahirkan dalam kesalahan. Nah saudaraku, kesalahan yang mana? Sedangkan dia pada waktu dia lahir, saudara, tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan setiap orang yang baru lahir. Ya, tidak ada hal yang dia buat.
Karena dia masih bayi, dia belum tahu apa-apa. Tetapi kenapa dikatakan bahwa pada waktu dilahirkan, dia sudah dilahirkan dalam kesalahan. Berarti kesalahan sudah ada pada Daud pada waktu itu. Nah, kesalahan siapa saudaraku yang kasih dalam Kristus? Kesalahan yang dia bawa tidak lain adalah benih daripada orang tua di atas. Dia secara keturunan. Kesalahan daripada nenek moyang, leluhur, orang tuanya yang ada di atas. Kalau orang tuanya melakukan hal-hal yang jahat, tentu benih jahat itu juga turun kepada keturunan yang ada di bawah. Itulah sebabnya Daud mengatakan saat dia dilahirkan, dia diperanakan dalam kesalahan. Nah, saudaraku, mari kita lihat lagi di dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ya, menjadi pemisah antara saudara dan saya kepada Tuhan, ialah segala kejahatan. Kejahatan kitalah yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang sebenarnya sudah mati. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, saudaraku, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita terpisah dengan Allah tidak lain adalah dosa-dosa kita juga. Ya, dosalah yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dosalah yang membuat kita terputus dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Ya. Namun saudaraku, kematian Yesus Kristus di salib memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus tersebut. Ya. Kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, tanpa kematian Yesus Kristus di salib, tidak ada pendamaian. Hubungan kita yang telah rusak dengan Allah akibat dosa, saudara, akibat kesalahan-kesalahan kita, akibat pelanggaran-pelanggaran kita, itu dipulihkan kembali. Kita bersyukur, saudara, bahwa akibat daripada apa yang Tuhan lakukan, itu kematian Yesus Kristus di kayu salib, memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah kita. Nah, saudaraku, kasih dalam Yesus Kristus, makna Paskah yang ketiga, yaitu terjadinya pertukaran. Pertukaran apa, saudaraku? Paskah Yesus menjadikan Yesus yang hidup menjadi mati karena dosa saudara dan saya. Kita dinyatakan mati karena dosa, kesalahan dan pelanggaran, menjadi hidup kembali. Sekali lagi, saudaraku, di sini terjadi pertukaran. Kematian Yesus Kristus di salib yang kita memperingati itu menjadikan Yesus yang hidup menjadi mati karena dosa saudara dan saya. Saudara dan saya yang sudah dinyatakan mati karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran menjadi hidup kembali. Mari kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Saudara, maut bicara kebinasaan, maut bicara kematian kekal. Artinya, saudara, dosa, kesalahan, dan pelanggaran saudara dan saya seharusnya membawa saudara dan saya pada kematian kekal. Seharusnya membawa saudara dan saya kepada kebinasaan, kepada maut. Dan ini berbicara juga neraka, saudara.
Dosa membawa saudara dan saya terpisah dengan Tuhan. Dan pada ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Namun kita bersyukur. Kita bersyukur, saudaraku, akan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Tuhan mengatakan, ya firman Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksudkan dengan dunia ini? Dunia ini dimaksudkan adalah saudara dan saya, karena kita semua ada dalam dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Tanpa kematian daripada Yesus Kristus, tanpa Paskah ini saudara, kita semua ada di dalam maut. Kita semua ada di dalam kebinasaan. Yesus telah mati menggantikan saya dan saudara yang seharusnya mati karena dosa. Kematian Yesus Kristus menjadikan saudara dan saya mendapatkan karunia hidup kekal. Kematian Yesus Kristus menjadikan saudara dan saya mendapatkan keselamatan kekal dari Allah. Saudara, kepada jemaat di Roma Rasul Paulus berkata, di dalam Roma 5 ayat 8-10 kita membacanya saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, kematian Yesus bagi kita merupakan kasih Allah. Saudara, ya. Kematian Yesus Kristus merupakan kasih Allah yang begitu besar. Allah tidak menginginkan seorang pun dari kita binasa. Allah tidak menginginkan dari kita seorang pun mengalami maut. Allah tidak menginginkan dari kita seorang pun yang mengalami kematian kekal. Dia menginginkan semua manusia di muka bumi ini selamat. Itulah yang di 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, saudara. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu sebabnya Dia memberikan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Ya, Yesus taat dan mati di kayu salib untuk supaya saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Yang berikut juga saudara di dalam Roma 5 ayat 8-10 tadi, ya. Ayat ini juga menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus, saudara. Umat Israel dibenarkan oleh tanda darah di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah setiap orang Israel saat di Mesir pada waktu itu, saudara. Sehingga membuat mereka mengalami Paskah, membuat mereka mengalami dilewatkan dari kematian. Kalau tanda darah itu ada pada kita, maka Alkitab mencatat kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di sini saya mau katakan saudara, tanda darah yang ada di kedua tiang pintu dan ambang atas itu menyebabkan orang-orang Israel pada waktu itu saudara dilewatkan dari kematian. Mereka tidak mengalami maut, saudara. Mereka tidak mengalami kematian anak sulung. Tetapi kita melihat
apa yang terjadi pada Mesir. Mereka tidak mempunyai tanda darah itu. Orang-orang Mesir tidak mempunyai tanda darah itu. Sehingga yang terjadi apa? Anak-anak manusia, anak sulung dari orang-orang Mesir sampai anak sulung binatang orang-orang Mesir, semuanya dibunuh. Semua mengalami kematian. Tetapi Israel tidak. Saudaraku, kalau tanda darah itu, tanda darah anak domba Allah, kalau di Israel itu tanda darah anak domba binatang, ya, di dalam perjanjian baru, kalau tanda darah anak domba Allah itu ada pada kita, ya, maka Alkitab mencatat kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata akan berarti adanya suatu proses. Ada satu proses yang akan terjadi. Kita memang telah dibenarkan oleh tanda darah Yesus. Dengan darah Yesus yang sudah ada pada setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Namun saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk mencapai keselamatan kekal, harus melalui proses. Makanya di situ ada kata akan. Kata akan itu menyatakan proses. Kita lihat yang terjadi pada Israel. Mereka dilewatkan dari kematian oleh karena tanda darah yang terpoles pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Akan tetapi saudara, proses yang terjadi pada bangsa ini di padang gurun menjadikan sebagian besar dari bangsa ini tewas di padang gurun. Proses terjadi kepada bangsa Israel. Mereka memang telah dilewatkan dari kematian, anak sulung pada waktu itu. Mereka dibebaskan, terlewat semuanya saudara, karena tanda darah itu. Tetapi saudaraku, kekasih di dalam Yesus Kristus, mereka akan menuju pada satu proses, yaitu padang gurun. Sesudah di Mesir, pada waktu mereka telah bebas dari Mesir, dari tanah perhambaan itu, mereka menuju padang gurun. Di situ ada proses. Namun proses yang terjadi di situ saudara, membuat banyak orang-orang Israel tewas di padang gurun. Mereka tidak lolos, mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudaraku, orang Israel banyak yang tewas di padang gurun. Mereka tidak sampai di Kanaan. Itulah yang disebut proses. Akan diselamatkan. Kata ayat tadi, saudara. Nah, saudara, hal ini berlaku juga pada kita. Di mana kita yang sudah mengalami pembenaran karena darah Yesus yang ada pada kita, akan masuk juga dalam padang gurun kita masing-masing. Kita yang walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus, tanda darah itu sudah ada pada hidup kita. Tetapi saudara, itu bukan suatu jaminan untuk kita bisa sampai pada keselamatan kekal. Masih ada satu proses yang harus terjadi pada setiap kita. Orang-orang percaya yang mempunyai tanda darah di dalam hidup kita. Ada proses yang harus kita lalui. Kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus melakukan apa yang merupakan kehendak daripada Tuhan. Israel gagal di sini. Israel gagal dan mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Mereka tewas di padang gurun. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma
pasal 5 ayat 9 kita akan baca, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kata akan, saudara, ya, akan diselamatkan. Ayat itu tidak menyatakan kita pasti telah diselamatkan, tidak, tetapi pasti akan diselamatkan. Tanda darah itu ada pada kita, tetapi untuk mencapai keselamatan kekal, untuk supaya kita terhindar dari murka Allah nantinya, kita harus masuk dalam proses-proses yang Tuhan adakan bagi kita. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya, kita masih seteru, kita masih lawannya Tuhan, tetapi kita diperdamaikan oleh kematian anaknya. Kematian Yesus Kristus membuat kita didamaikan dengan Allah. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kalau masih seteru saja, pada waktu masih seteru dengan Allah, itu Allah mendamaikan kita melalui kematian anaknya. Apalagi sekarang, saudara. Ya, ayat ini menyatakan lebih-lebih kita. Kita di sini adalah orang-orang perjanjian baru yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada kata akan lagi, saudara. Akan diselamatkan oleh hidupnya. Tidak dikatakan pasti telah diselamatkan oleh hidupnya. Akan, berarti ada satu proses yang harus kita lewati. Nah, kalau kita dapat melewati proses ini, maka saudara, keselamatan kekal menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Nah, makna Paskah yang keempat, saudara, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 10-13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya, kematian Yesus itu kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi pada waktu dia mati, saudara, dia mati bagi dosa. Tetapi pada waktu dia bangkit, dia hidup kembali. Dia hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita harus memandang apa yang terjadi pada Yesus. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saudara, Yesus Kristus telah mati. Yesus Kristus merupakan pedoman hidup orang percaya. Firman berkata, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita pun harus demikian. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi pada waktu Yesus telah mati dan dia bangkit, hidupnya itu adalah untuk Allah. Yesus Kristus telah mati karena dosa saudara dan saya. Kita telah ditebus olehnya. Dengan demikian, saudaraku, menjadikan saudara dan saya milik kepunyaannya dia. Kalau kita adalah miliknya, maka kehidupan kita hanya untuk memuliakan dia. Kalau kita adalah miliknya, maka kehidupan kita harus selalu dalam terang firman-Nya. Hidup kita mengabdi kepadanya. Tidak lagi, saudara, atau bukan lagi untuk hidup bagi kesenangan diri sendiri. Bukan lagi untuk memuaskan kedagingan kita, memuaskan daging kita, dan mengabdi kepada dosa. Tetapi kita telah mati bagi dosa dan kita harus hidup bagi Allah. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Akhirnya, saudaraku, semoga firman Tuhan tentang makna Paskah ini dapat memberikan pencerahan dan pengertian kepada kita
bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih lagi memberikan kami kesempatan untuk dapat mengerti akan makna daripada kematian Yesus Kristus. Kami boleh dapat mengerti lagi Tuhan, makna Paskah Yesus bagi kami. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, mampukan kami untuk selalu dapat mengaplikasikan
kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih memberkati akan semua saudara-saudara kami yang sudah senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dan juga memberkati kami. Dan ya Bapa dalam surga, biarlah berkat-Mu senantiasa juga melimpah bagi kami semua, mulai hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sebelum kami akhiri akan acara ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat spesial bagi kami. Oleh sebab itu, dengan mengangkat dan menadahkan tangan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Allah Immanuel, biarlah menyertai, membimbing, menuntun perjalanan hidup saudara-saudara sekalian. Bukan hari ini saja, tetapi sampai reka fajar, Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.